Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan ada 12 langkah ya. 12 langkah cara menyusun proposal tesis kualitatif nih. Jadi silakan, mudah-mudahan ini membantu teman-teman, mempermudah untuk penyusunan tesis. Nah, apa itu langkahnya? Langkah yang pertama, jadi pilihlah permasalahan yang cocok untuk diteliti sebagai tema penelitian tesis. Nah, yang cocok untuk diteliti ini tentunya tema itu penting ya. Kalau tema sekedar tema banyak. Nah, pastikan tema itu penting untuk diteliti. Yang kedua, aktual. Jadi carilah yang sekarang itu, atau paling tidak nanti mungkin keberlangsungannya bisa terjaga, terpakai, kira-kira begitu ya. Pembahasannya masih panjang gitu, menarik dan memiliki manfaat. Nah, misalnya ini contohnya tentang humanisme pendidikan anak usia dini, perspektif Al-Quran. Nah ini ya, cari tema-tema yang kira-kira ya harus menarik gitu. Tapi tema itu harus mengandung permasalahan ya, mengandung permasalahan. Masalah itu cara ukurnya begini, teman-teman harus tahu idealnya seperti apa. Nah, sebagai ukuran nanti realitasnya bagaimana. Nah, kalau ada jarak antara ideal dan realitas, disitulah letak ada masalah. Langkah yang kedua itu menyusun latar belakang masalah. Nah ini, jadi kalau sudah ketemu temanya, baru susunlah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini terdiri dari paparan masalah ya. Jadi cari masalah-masalah yang terkait dengan tema penelitian. Nah, jadi kalau misalnya tadi teman-teman mau bahas tentang humanisme pendidikan anak usia dini ya, ini jadi ya yang terkait dengan ini, seputar ini gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu masalah-masalah itu, lengkapi dengan sumber data. Cari datanya, entah data dari penelitian sebelumnya, data-data dari jurnal-jurnal, atau data-data dari berita-berita, kumpulin. Nah, nanti baru disusun ya, disusun menjadi susunan yang lengkap untuk latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini tidak berisi ayat Al-Quran. Jadi jangan menempatkan ayat Al-Quran di latar belakang masalah. Hadis juga jangan ya. Definisi-definisi ya hindari, nanti ada tempatnya sendiri. Undang-undang ataupun teori itu nanti tempatnya di bab lain. Latar belakang masalah ini khusus membahas masalah-masalah yang kira-kira urgent dan memperkuat kenapa penelitian teman-teman harus dilakukan gitu. Nah, langkah yang ketiga, mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi misalnya gini kalimatnya, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah penelitian terkait dengan humanisme pendidikan anak usia dini berbasis Al-Quran dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nah, misalnya gitu ya. 1. Pendidik dalam pendidikan anak usia dini tidak memiliki pengetahuan psikologi anak. Nah, kata kuncinya bahwa ini masalah apa? Nah, di sini. Pendidik di pendidikan anak usia dini tidak memiliki pengetahuan psikologi anak. Ya, tentunya sebagian pendidik, tidak seluruhnya. Nah, ini cari datanya. Berapa banyak? Berapa persen? Nah, itu nanti dipaparkan di latar belakang masalah. Ini masalahnya. Yang kedua, misalnya tempat bermain di sekolah tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah anak. Cari datanya. Misalnya tanah yang digunakan untuk lembaga pendidikan anak usia dini sempit jika dibanding dengan jumlah anak, misalnya begitu. Cari datanya. Alat bermain anak masih belum mencukupi kebutuhan bermain
kebutuhan bermain anak di sekolah. Ini ya, cari datanya. Masih terdapat kekerasan fisik dalam proses belajar mengajar di pendidikan anak usia dini, misalnya gitu. Terdapat kekerasan non fisik dalam proses belajar mengajar di pendidikan anak usia dini. Nah, ini ya. Ini masalah-masalah yang teridentifikasi. Nah, masalah yang teridentifikasi ini sebutkan semuanya ada di latar belakang masalah beserta datanya. Gitu ya. Nah, langkah keempat, membatasi masalah penelitian. Jadi, tadi kan misalnya ketemu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalnya ada 12 masalah penelitian. Bisa nggak diselesaikan semua? Bisa, tapi tentunya butuh waktu yang cukup lama, atau mungkin permasalahannya akhirnya tidak mendalam, kurang mendalam. Nah, maka perlu dibatasi dengan cara bagaimana? Dengan cara memilih salah satu masalah. Jadi misalnya ada 12, pilih salah satu, atau memadukan masalah yang serupa nanti menjadi satu juga. Ya, jadi intinya apa? Pembatasan ini cukup pada satu permasalahan. Langkah keempatnya ya. Nah, langkah kelimanya, merumuskan masalah penelitian. Nah, jadi setelah ada pembatasan, dirumuskan. Jadikan salah satu masalah yang telah terpilih tadi, ya, dalam pembatasan masalah itu, jadikan apa? Sebagai rumusan masalah penelitian. Nah, cara yang paling gampang itu begini. Kalau teman-teman sudah ketemu tema apa yang diangkat, misalnya tadi humanisme pendidikan anak usia dini perspektif Al-Quran, tinggal kasih kata bagaimana ya. Untuk penelitian kualitatif, nah ini rumusan masalah cukup satu. Saya ulang, untuk penelitian kualitatif rumusan masalah cukup satu. Nah, satu ini ingin dipecah-pecah, maksudnya didalami dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian boleh ya, tapi masalah utamanya satu, nanti didalami dengan masalah-masalah penelitian boleh gitu ya. Nah, langkah ke-6, merumuskan tujuan penelitian. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi misalnya di sini ini ada satu masalah, kemudian dipecah-pecah menjadi masalah-masalah penelitian. Nah, ini setiap masalah penelitian ini nanti yang dituju ya. Atau kalau misalnya nggak dipecah-pecah menjadi masalah-masalah pertanyaan pendalaman untuk mendalami rumusan masalah tadi, ya langsung di sini saja merumuskan tujuan penelitian itu. Nah, tujuan penelitian itu seperti apa? Banyak ya. Misalnya mendeskripsikan kembali deskripsi-deskripsi yang lama itu sudah tidak relevan misalnya, maka ada misalnya apa? Redefinisi misalnya gitu. Jadi untuk mendeskripsikan kembali pengertian belajar mengajar misalnya, karena gara-gara COVID ini ada perubahan total misalnya, atau untuk mengembangkan teori, atau misalnya menganalisis. Nah, contoh humanisme tadi, humanisme pendidikan anak usia dini berbasis Al-Quran, bisa saja begini, menganalisis praktek pendidikan anak usia dini di mana misalnya gitu kan. Nah, nanti ya, di samping menganalisis, nanti misalnya menemukan konsep humanisme pendidikan anak usia dini perspektif Al-Quran. Jadi misalnya temuannya dua itu, hasil analisis sama menemukan sebuah rumusan baru misalnya, tujuannya hanya dua itu misalnya, boleh ya, tujuan itu boleh minimal dua. Langkah ke-7, mendeskripsikan manfaat yang diperoleh. Jadi kira-kira kalau penelitian teman-teman itu berjalan sampai akhir, apapun nanti hasilnya tadi sesuai dengan tujuannya tadi, misalnya tujuannya tercapai atau tidak tercapai, manfaatnya apa? Nah, manfaat ini nanti teman-teman bisa ini dipisah ya, antara manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi manfaat teoritisnya apa? Sebagai bagian dari khazanah keilmuan. Nah, manfaat praktisnya siapa yang menggunakan hasil penelitian ini? Apa dampaknya kira-kira? Kalau misalnya mereka menggunakan hasil penelitian saudara, itu bisa.
Langkah ke-8 memilih landasan teori. Jadi teman-teman sekalian, nah ini bisa landasan teori, bisa kerangka teori. Yang disebut itu, saya banyak membaca tulisan-tulisan teman-teman itu ketika menulis landasan teori di sini hanya kayak pengertian-pengertian. Misalnya humanisme itu bagaimana, apa itu humanisme, nanti pendidikan itu apa, itu ditulis di sini. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Namanya landasan teori itu jadi begini. Misalnya teman-teman menemukan satu teori ini yang digunakan untuk mengukur. Nah, nanti ya penelitian ini nanti setelah menemukan data-data, nah itu kira-kira kalau dibandingkan dengan teori ini, nah ini landasan teorinya untuk alat ukurnya itu, nanti dia seperti apa? Apakah memperkuat teori ini atau misalnya mengembangkan teori ini? Nah, itu misalnya pilihan teori harus jelas. Jadi kalau bisa cari teori-teori yang induk ya. Langkah ke-9 menghimpun penelitian terdahulu yang relevan. Jadi begini teman-teman sekalian, sesungguhnya tesis itu atau disertasi atau skripsi sekalipun misalnya, nah ini kan sesungguhnya itu adalah karya ilmiah yang disusun untuk menyelesaikan sebuah masalah, rumusan masalah itu. Nah, kalau masalah itu sudah terselesaikan oleh penelitian sebelumnya, ngapain kemudian kita teliti kembali? Nah, makanya perlu ada penelitian terdahulu yang relevan. Ini fungsinya ada dua ya. Pertama, hasil penelitian terdahulu yang relevan ini namanya relevan, berarti ya relevan dengan judul kita. Nah, penelitian terdahulu itu seperti apa? Gitu ya. Apakah kita mengulang penelitian itu? Kalau mengulang tidak boleh. Kalau misalnya, nah, misalnya ada 5 barang, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ternyata penelitian yang terdahulu hanya membahas 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak dibahas, tidak dalami. Maka peneliti saat ini fokus kepada 4, 5 misalnya, gitu ya. Ini langkah ke-9. Jadi cari landasan teori yang pokok, landasan teori yang kuat untuk menjadi digunakan sebagai panduan ya, panduan ketika teman-teman mau menganalisis hasil-hasil temuan itu. Langkah ke-9. Nah, langkah ke-10, teman-teman harus menemukan metodologi. Pak, saya metodologinya kan kualitatif. Iya, kualitatif itu kualitatif apa? Nah, kualitatif itu banyak sekali. Teman-teman coba baca bukunya Creswell, John Creswell itu. Di situ menuliskan tidak kurang dari 70 pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti ketika mau menyusun penelitian kualitatif. Nah, makanya jelas misalnya sumber datanya. Nah, ini ya. Di metodologinya harus jelas. Nah, di metodologi ini teman-teman nanti berkaitan dengan sumber data. Informannya siapa? Nah, cari informan itu key informan kunci ya. Sehingga kalau ketemu informan kuncinya itu datanya bisa menjadi data primer. Kalau misalnya temennya informan, harusnya saya membutuhkan si Budi ya, Budi misalnya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan data-data yang saya butuhkan misalnya. Nah, misalnya Budinya tidak ada, temennya siapa yang tahu tentang Budi yang dekat, itu namanya data sekunder nanti. Nah, metodologi ini terkait dengan 3 hal ini ya, 3 hal: mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data. 3 hal ini apa yang digunakan? Kualitatif apa? Apakah kualitatif deskriptif? Apakah kualitatif fenomenologi atau kualitatif yang lain? Nah, itu harus jelas di sini. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, harus jelas di sini tulis ya di langkah ke-10. Langkah ke-11, sistematika penulisan. Jadi begini teman-teman sekalian, makanya perlu bikin outline ya. Jadi peneliti kualitatif itu kalau bisa setelah teman-teman disetujui tema yang ingin dibahas menjadi sebuah judul yang nantinya diajukan untuk progres dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga harus buat outline. Outline itu gambaran kira-kira apa yang ingin saya tuangkan dari bab 1 sampai bab terakhir nanti. Oh, ke arah sini, nanti seperti ini. Di bab 2-nya membahas ini, kira-kira jam bab 3-nya nanti arahnya ke sini, bab 4-nya begini. Nah, itu nanti sistematika penulisan ya.
Jadi ini di langkah ke-11. Nah, langkah ke-12-nya adalah menulis daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu bisa buku, bisa jurnal, bisa website yang resmi ya, website yang resmi, bukan website abal-abal. Wikipedia tidak boleh digunakan sebagai sumber data. Kenapa? Nah, itu antara lain misalnya alasannya Wikipedia itu terlalu terbuka, siapapun boleh menulis di sana. Kita juga nggak tahu siapa yang menulis di situ ya. Nah, daftar pustaka ini boleh buku, boleh jurnal, boleh website. Nah, jumlahnya berapa? Total misalnya kalau untuk kompre itu 60. Kalau untuk proposal ya harus lebih. Tapi teman-teman harus memperhatikan nanti ketika menjadi tesis, minimal daftar pustakanya itu ada 200. Ya, minimal itu 200. Nah, ini bagaimana cara menulisnya, menyusunnya. Kalau misalnya orangnya namanya 2 kata atau lebih, yaitu kata yang paling terakhir diletakkan paling depan dan seterusnya. Ini ya. Saya kira itu teman-teman sekalian arahan ringkas, tapi tolong ini dipahami betul. Nanti kapan-kapan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di sini kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.